Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurrahmania dengan NPM 23082010005 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas satu permasalahan pribadi yang sangat umum, namun sering tidak disadari oleh banyak orang, yaitu tentang perasaan penyesalan yang terus membekas dan kebiasaan overthinking atau terlalu banyak berpikir setiap kali ingin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba menguraikan akar dari permasalahan ini dan menawarkan beberapa solusi yang tidak hanya realistis, tapi juga menyentuh dan bisa diterapkan oleh siapa saja yang mengalami hal serupa. Saya pribadi juga pernah merasa terjebak dalam penyesalan dan pikiran yang tidak pernah diam. Rasanya berat sekali untuk mulai melangkah. Takut salah, takut diulangi lagi. Tapi ternyata ada jalan untuk keluar. Dan saya ingin berbagi jalan itu hari ini. Penyesalan itu sering datang dari harapan yang gak kesampaian atau keputusan-keputusan yang waktu itu kita ambil dengan bekal yang belum cukup. Tapi, sadar gak sih, penyesalan itu artinya kita sedang belajar. Kita sedang mengingat bahwa aku ingin jadi lebih baik dari keputusan masa lalu itu. Jadi, solusi pertamanya bukan menghapus penyesalan, tapi berdamai sama dia. Tulis, sadari, dan maafkan diri sendiri. Bisa lewat journaling atau ngobrol dengan diri sendiri. Di depan cermin juga bisa, ya walaupun kedengarannya aneh, tapi itu powerful. Tanyain keadaan kamu, kenapa aku menyesal, dan apa yang bisa aku pelajari dari ini? Karena waktu itu sering berputar, apa yang aku lakukan berbeda. Terus bawa jawaban itu ke masa sekarang sebagai bahan bekar, bukan beban. Overthinking saat mau melakukan sesuatu. Nah, ini sering banget terjadi kepada orang-orang yang sebenarnya punya standar tinggi, takut salah, atau pengen semuanya terlihat sempurna. Tapi kenyataannya hidup tuh tentang mencoba. Kita sering kejebak di pikiran kalau gagal gimana, padahal kita lupa nanya kalau berhasil gimana. Atau bahkan kalau gagal, aku masih bisa belajar apa. Solusi dari overthinking bukan langsung jadi orang yang gak mau mikir banyak, tapi belajar untuk bertindak dulu walau belum sempurna. Coba mulai dari hal kecil, misalnya kasih batas waktu mikir sebelum ambil keputusan. Contoh, oke, aku kasih waktu 10 menit buat mikir, abis itu jalanin apapun hasil pikirannya. Lalu latih diri sendiri buat terima kemungkinan salah, karena semua orang juga kadang salah, dan itu bukan akhir dari dunia. Yang paling penting, dua masalah ini bisa disembunyikan lewat satu hal yang sangat sederhana tapi dalam, yaitu kenal dan sayang sama diri sendiri. Orang yang sering nyesel atau overthinking biasanya terlalu keras sama dirinya sendiri dan lupa kalau kita ini manusia biasa, bukan robot. Jadi, coba duduk bareng diri sendiri dan tanya tiap malam. Tanya, hari ini aku udah usaha apa? Aku udah cukup baik belum? Aku bangga sama bagian mana dari diriku hari ini. Lama-lama, penyesalan akan berubah jadi pelajaran dan overthinking akan jadi refleksi yang sehat, bukan beban. Semuanya itu butuh proses dan itu nggak apa-apa. Yang penting mulai aja dulu, pelan-pelan tapi sabar. Dan percaya deh, kamu nggak sendiri. Banyak orang yang punya luka yang sama dan justru dari situ kita bisa tumbuh bareng-bareng. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, pernah merasa menyesal, dan pernah terjebak dalam pikiran-pikiran yang membuat kita ragu untuk melangkah. Tapi, hidup tidak berhenti di masa lalu, dan keberanian bukan tentang rasa tidak pernah takut, melainkan tetap bergerak meskipun hati masih ragu. Overthinking dan penyesalan bukanlah tanda bahwa kita lemah, tetapi tanda bahwa kita manusia yang peduli. Namun, jika kita terus terjebak di sana, kita bisa kehilangan banyak kesempatan yang seharusnya bisa kita ambil. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua layak untuk sembuh, untuk bergerak maju, dan untuk hidup penuh dengan keberanian, meskipun jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.